Kalau belum, pas banget nih Kak Siska mau bacakan ceritanya. Sebentar ya, Kak Siska akan share dulu layar bukunya biar teman-teman yang di rumah bisa melihatnya dengan jelas. Nah, teman-teman sudah terlihat semua nggak halaman bukunya di layar laptop atau HP atau tabnya teman-teman? Udah. Sudah. Teman-teman boleh unmute suaranya biar Kak Siska bisa mendengar suara teman-teman semua ya. Oke? Nah, kita sebelum memulai, marilah kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita baca seperti apa ceritanya ya. Sahur, 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 sahur. Wah, ada sekelompok orang yang sedang bilang sahur, sahur, membangunkan warga yang ada di rumah agar bangun untuk sahur. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, sekelompok orang ini sedang membawa apa ya? Ada yang tahu tidak? Bawa apa, teman-teman? Abang. Iya. Abang. Sekali, ini adalah obor. Wah, ini biasanya kalau di pedesaan, orang-orang masih menggunakan obor untuk menerangi jalan. Nah, terus selanjutnya apa ya? Oh, di dalam rumah ada yang berkata, berisik sekali di luar. Berbicara siapa ya? Oh, ini ada seorang anak laki-laki. Lalu ia bertanya kepada ayah dan ibunya, "Ayah dan ibu lagi apa?" Nah, teman-teman kalau lihat di sini, ayah dan ibu dari anak laki-laki ini sedang ngapain ya? Sama masak. Sahur. Iya, betul. Masya Allah, sedang memasak untuk menyiapkan makanan sahur. Wah, Sabit sudah bangun. Lupa ya, ini awal Ramadan. Nanti kita puasa. Oh, ternyata nama anak laki-laki itu adalah Sabit. Lalu ayahnya berkata, "Ayo sahur, Nak, agar kita kuat sampai maghrib nanti." Sabit ingat saat TK dulu ia pernah belajar puasa. Lalu Sabitnya berkata, "Ah, tapi aku ngantuk. Aku mau tidur lagi." Teman-teman ada yang pernah seperti ini tidak? Waktu dibangunin sahur, ngantuk. Teman-teman biasanya memilih apa? Memilih untuk tidur lagi atau bangun untuk segera siap-siap makan? Bangun. Sahur, bangun untuk siap-siap sahur bersama keluarga. Tapi di sini Sabitnya ngantuk, jadi dianya tidak sahur deh. Waktu istirahat di sekolah, Sabit ingin makan bekal. Lalu ia menawarkan kepada temannya, "Pinto, coba cicip kipang kacangku ini." Lalu Pinto pun mengangkat tangannya. "Enggak ah, aku lagi puasa." Wah, tadi Sabit menawarkan kipang kacang ya. Teman-teman ada yang sudah pernah makan kipang kacang? Belum. Belum ya, wah ini seperti Belum. makanan dari daerah tempat Sabit tinggal. Lalu Sabit bertanya lagi kepada teman lainnya, "Upi, bawa bekal apa hari ini?" Lalu Upi pun menjawab, "Aku tidak bawa, aku kan puasa." Wah, ternyata teman-temannya tidak ada yang membawa bekal ya karena teman-temannya sedang berpuasa. Akhirnya Sabit makan sendirian.
Waktu pulang sekolah, Sabit ingin main layangan. Wah, di belakang punggungnya Sabit ada apa ya itu ya, teman-teman? Jangan. Iya, ada layangan. Siapa yang di sini suka main layangan? Ini Siapa? kan Oh, ada yang enggak, oke. Tapi kalau ngelihatnya seru ya. Di atas langit terbang ke kanan, ke kiri. Nah, Sabit pun memanggil temannya. Nura, ayo kita ke lapangan. Maaf, Sabit. Nura baru saja pergi ke surau. Ternyata yang jawab bukan Nura, tapi ibunya. Karena Nuranya pergi ke surau. Lalu saat di jalanan, Sabit bertemu temannya. Lalu berkata, Andes, main layangan yuk. Nanti lagi ya. Sekarang aku mau ngaji, kata Andes. Ternyata teman-temannya bisa main layangan nggak sama Sabit? enggak. Nggak bisa ya. Akhirnya Sabit bermain sendirian. Ia hanya sendirian di tengah lapangan bersama layangan putihnya. Dan di belakangnya matahari sudah mulai terbenam ya. Sudah semakin sore. Nah, pulang bermain, Sabit semakin murung. Ia berharap bisa makan bersama ayah dan ibu. Ibu, aku lapar. Ayo kita makan. Kamu makan sendiri dulu ya. Ibu dan ayah masih menunggu maghrib 15 menit lagi. Berarti tandanya sudah buka puasa belum ya teman-teman? Belum. Ya, Iya. ibunya tadi masih menunggu 15 menit lagi. Tiba-tiba Sabit menangis. Aku tidak mau sendirian lagi. Ia pun menangis dengan kencang. Nah, saat ia masih menangis, ibu dan ayah menenangkannya. Kalau Sabit kesepian, ikut kami ke surau yuk. Kita tarawih. Di sana ada Pinto, Upi, Nura dan Andes juga, kata Sabit. Tentu saja. Wah, ternyata teman-temannya juga ikut tarawih. Kalau teman-teman, bagaimana? Apakah ikut tarawih juga ke masjid atau musola? Iya. Iya, Masya Allah, keren. Lalu Sabit bersama ayah dan ibunya pergi ke surau. Teman-teman ada yang tahu nggak surau itu apa? Masjid. Masya Allah, iya surau itu tempat ibadah seperti masjid atau musola. Kalau kita lihat di sini, suraunya ada di mana ya? Yang mana ya? Wah, ada di belakang sini ternyata teman-teman. Lucu ya atapnya ya, seperti tanduk kerbau. Oh, ini ternyata suraunya ini adalah ciri khas dari atap Minangkabau, terletaknya di Sumatera Barat. Lalu, sesampainya di surau, loh, coba kita lihat. Sabitnya tidak sholat ya, seperti para jamaah lainnya. Ia pun berkata, aku bosan, capek, pegal, lama sekali. Teman-teman ada yang pernah seperti Sabit? Tidak. Apakah ada yang pernah merasa, aduh kok lama ya sholat tarawihnya ya? Ayo, coba siapa yang pernah? Biasanya sholat tarawih lebih lama ya memang ya, biasanya 8 rakaat. Memang lebih panjang bacaannya, jumlah rakaatnya dibandingkan sholat fardu sehari-hari.
Ia pun langsung keluar. Lalu, duh, suara apa itu? Astagfirullah, itu Amak Rasuna, nenek yang sudah lama tinggal sendiri. Lalu Sabit bertanya kepada Amak Rasuna, kenapa Amak ke surau? Kan Amak bisa sholat di rumah. Lalu Amak pun menjawabnya, Amak ingin sholat berjamaah. Ini kan bulan Ramadan. Pasti lebih banyak orang di surau. Amak senang karena banyak teman di sana. Kata Amak kepada Sabit. Wah, setelah hari itu, Ramadan terasa berbeda untuk Sabit. Ia baru menyadari Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sangat menyenangkan jika kita rayakan bersama. Wah, ini Sabitnya bersama-sama Amak ya, Amak Rasuna, sama ayah dan ibu. Mereka makan bersama. Begitu ceritanya. Masya Allah. Gimana teman-teman? Ceritanya seru nggak? Seru nggak? Seru. Seru ya. Tadi judul bukunya apa ya? Ramadan yang sepi. Ramadan yang sepi. Tadi yang merasa kesepian siapa teman-teman? Si Sabit ya. Lalu akhirnya Sabitnya sekarang tidak sedih lagi, tidak kesepian lagi karena dia sudah bersama-sama orang tersayang. Begitu ceritanya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak ceritanya. Terima kasih Syifa, terima kasih Raisya, terima kasih juga buat Dita, Aisyah, dan teman-teman lainnya. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Waalaikumsalam ini ke Amanda. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Siska. Nah, tadi kita baru aja nyimak cerita Ramadan yang sepi dari Kak Siska. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya ke acara inti. Ada yang tahu nggak sih tadi kita ini mau ngapain ya sama Kak Odit? Kita mau buat DIY kamar hias. Tapi sebelumnya Kak Amanda mau ngenalin Kak Odit dulu ya. Siapa tahu masih ada yang lupa nih sama Kak Odit atau ada yang belum tahu. Sebentar ya. Nah, jadi Kak Odit itu menyukai dunia menggambar dan melukis sejak kecil. Sering diikutkan lomba antar sekolah. Lalu ketika remaja beranjak dewasa, Kak Odit itu kuliah di jurusan Arsitektur Universitas Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015. Nah, Kak Odit juga dulunya aktif mengikuti gerakan UI Mengajar di tahun 2015 sebagai pengajar di pedalaman Sukabumi. Jatuh cinta pada dunia anak dan sadar pentingnya literasi. Lalu Kak Odin melanjutkan profesi arsitek di tahun 2015 sampai 2016 dan memulai mendalami ilustrasi di tahun 2019. Lalu Kak Odin juga mendapatkan proyek pertamanya di tahun 2020 dan mulai mengambil fokus ilustrasi buku anak. Nah, langsung aja ya, kita sapa. Halo Kak Odit. Halo Kak Amanda dan adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Siska, Kak Amanda dan Kak Siska yang udah kasih kesempatan juga kakak-kakak Karit Laut Jakarta Barat.
Langsung aja ya Kak Amanda, kita mulai ya. Oke. Iya, Kak, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk menghias dinding, Kak Audit ganti boleh ya, jadi membuat boneka kertas. Karena membuat boneka kertas banyak teman-teman yang menanyakan pembuatannya. Jadi bisa Kak Audit sekalian jelaskan di sini untuk adik-adik. Ada yang udah nyoba, mungkin udah nyoba bikin di rumah sebelumnya? Halo, Shanum, Iliana, Ladisa, Shiva, Adam. Ada yang udah coba? Raisya, ketemu lagi kita dari kemarin. Masya Allah. Udah kangen nih Kak Audit. Jadi untuk yang boneka kertas ini, sebenarnya ruangannya ada banyak banget ya. Lembarnya ada banyak. Nanti kita coba kerjain sesuai sama waktu yang dicukupkan aja. Nah, di sini kalau teman-teman ambil di bagian boneka kertas ada karakter laki-laki dan karakter perempuan. Nah, yang laki-laki tentu bajunya laki-laki. Dia memakai kaos, ada yang lengan pendek, ada yang lengan panjang, ada yang pakai koko, lalu ada yang rambutnya mirip Sabit. Karakter yang tadi kita baca, Sabit rambutnya ikal. Di sini ada yang rambutnya ikal. Oh, Adifa udah gunting-gunting ternyata, Masya Allah. Nah, lalu juga untuk yang perempuan, Kak Audit punya baju-baju anak-anak perempuan juga di sini. Oh, Ladisa juga sudah sama kakaknya ya. Masya Allah. Jadi untuk yang perempuan, tentu teman-teman perempuan bisa main, teman-teman laki-laki juga bisa main. Bisa pakai baju yang cantik-cantik untuk di rumah. Bisa pakai baju yang menutup aurat saat keluar rumah dengan kerudungnya yang cantik juga. Nah, ini untuk pembuatan karakter ya yang akan kita bikin bersama untuk teman-teman yang belum. Nah, setelah itu di sini juga ada ruangan-ruangan rumah yang ini ada berbagai macam nih. Mulai dari dapur. Audit buka dari kertasnya ya. Ini ada ruang keluarga, ada sofa, kalau kita duduk-duduk bareng keluarga, ada meja, ada bantal kalau biar sofanya empuk, lalu ada cemilan nih, cemilan untuk kalau ngobrol-ngobrol bareng keluarga. Ada juga rak buku. Nah, teman-teman yang suka baca buku biasanya kumpul sama keluarga sambil baca buku. Lalu ada kamar tidur, ada dapur, ada kamar mandi, ada taman, dan rumahnya. Nah, kira-kira kita kerjain yang mana dulu ya? Ada teman-teman yang mau usul? Aku mau taman audit. Atau aku mau dapur. Boleh. Mau yang mana nih? Kalau Kak Audit, mana ya? Mungkin yang komponennya lebih seru dan bisa dikerjakan bareng-bareng mungkin dapur kali ya, karena di sini ada kulkas yang ada pintunya. Teman-teman banyak yang nanya, Kak Audit, bikin pintu kulkasnya gimana? Kok aku nggak bisa? Nah, kita praktekin bareng-bareng. Ada pintu kulkas, ada pintu oven, ada pintu lemari dapur. Nah, kita bareng-bareng ini ya, yang dapur. Ada yang udah bikin dapurnya? Kita coba bareng-bareng kalau belum. Kalau yang udah, boleh sambil gunting yang lain. Oke. Sama seperti yang kemarin, masjid 3D kita, dapur juga punya alasnya. Berbeda sama yang masjid, yang alasnya jalanan dan rumput. Kalau yang dapur, kita punya lantai dan dinding. Nah, ini dia ada lantainya,
ada dindingnya, dan ada jendelanya. Nah, lantai ini teman-teman bisa mainin mendatar seperti ini, tinggal ditaruh-taruh, bisa juga ditegakin. Nah, kali ini Kak Audit pilih yang lebih susah, yaitu yang ditegakin ya. Cara negakinnya gimana? Sama seperti Masjid Ridi kemarin. Kita lipat setengah halamannya agar dia bisa tegak. Tada! Nah, kita punya dinding yang berdiri tanpa ditopang karena dia sudah dilipat. Oke, sekarang kita mulai gunting-menggunting alat-alat dapur. Kak Audit boleh mulai dari kulkas ya. Habis itu boleh juga barengan dengan karakter perempuan apa laki-laki ya. Kak Audit karakternya satu laki-laki, satu perempuan deh. Kak Audit mau yang mirip sama Sabit? Nah ya, yang mirip sama Sabit. Nah, Kak Audit mau ambil karakter laki-laki satu, ceritanya Sabit lagi mau sahur di dapur. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah gunting kulkasnya. Ini Kak Audit gunting dulu. Sesuai garis putih. Nah, ini karena Kak Audit pilihnya bangunannya berdiri dindingnya, jadi Kak Audit lipat dan semua peralatannya jadi bisa diberdirikan. Nah, pasti ada yang nanya, Kak Audit gimana berdiriin kulkasnya? Kan dia datar, kertas aja. Nanti Kak Audit contohin caranya bikin kulkasnya bisa berdiri. Pertama kita gunting dulu. Jangan lupa duduknya yang tegak, tidak membungkuk. Ini baru pintu kulkas Kak Audit. Kalau kelihatan. Kameranya Kak Audit terlalu tinggi ya. Turun sedikit. Nah. Oke. Kelihatan Adifa? Ini pintu kulkas Kak Audit yang udah digunting. Oke. Lalu ini isi kulkasnya. Yang ini. Tada! Ini Kak Audit gunting ya. Kita gunting sama-sama. Nah, sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan sama kayak kemarin alatnya, gunting, dan lem kertas. Nah, ini badan kulkasnya. Dengan pintu kulkasnya. Nah, pintu kulkas ini dan isi kulkasnya. Nanti teman-teman bisa isi dengan botol-botol atau kotak makan yang ada juga di pola di sini. Nah, ini Kak Audit matiin background dulu sebentar. Oke. Nah, di sini ada botol kecap,
ada botol minyak, ada kotak makan, ada pisau, bumbu-bumbu. Nah, mungkin kotak makan nih bisa kita masukin ke kulkas. Kalau makan teman-teman pas sahur ada yang nggak habis, kita simpan di kulkas. Kita masukkan ke tempat makan dulu. Tapi sekarang kita bikin dulu kulkasnya. Nah, caranya, ceritanya misalnya pintunya terbukanya ke arah ini. Nah, maka pintu kulkasnya kita lipat ujungnya seperti ini. Nah, ini tadi pintu kulkas yang dari depan. Kita lipat seperti ini. Nah, oh jelasnya kayak gini lampunya. Seperti ini. Nah, lalu di sisi lipatannya kita lem dan kita tempel di sisi kulkas sebelah kanan. Coba kalau dilem dulu ya. Audit pakai lem yang putih lagi, yang seperti mentega. Kita lem bagian permukaan yang kecil ini. Lalu kita tekan isi kulkas. Kita tahan 5 hitungan seperti kemarin. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Nah, pintu kulkasnya sudah terpasang. Nah, ini kalau ditunjukin ya. Ini kulkas dan pintunya. Dia bisa terbuka dan bisa tertutup. Oke. Untuk sementara kalau disenderin dulu di dinding si kulkasnya. Oke, selanjutnya kita ke oven dan lemari dapur. Oke, jadi yang warna hijau ini, lemari dapurnya warna hijau ya. Ini adalah lemari dapurnya, tempat kita nyimpan piring, gelas. Nah, kita gunting semua bagiannya dulu, mengikuti garis putih yang ada di sekelilingnya. Hampir semuanya bentuknya kotak nih, jadi kita gunting lurus. Jangan lupa punggungnya ikut lurus juga. Jangan sampai kita bungkuk saat menggunting. Karena kita akan nanti jadi kebiasaan si tulang punggungnya membungkuk terus. Pas lagi jalan pun punggungnya ikut bungkuk terus. Nah, ini Khalif bikin lagi gunting pintu lemari atau daun lemari ya, yang warna hijau ini. Kemarin Khalif lihat ada adik-adik yang mengira ini jendela. Mungkin bentuknya mirip jendela ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau Kak Audit, versi Kak Audit bikin ini sebagai tutup oven. Kalau teman-teman mau jadiin jendela boleh. Nah, tapi kali ini Kak Audit peragainnya ini jadi tutup oven. Dia bisa terbuka, tutup. Kita gunting dulu ya. Oke.
Nah, ini dia si lemari bawah. Nah, ini lemari atas yang menempel di dinding. Bismillah, kalau digunting juga ya. Nah, nanti setelah lemari ini, Kak Audit akan gunting karakter dulu. Karakter Sabit ya, yang mirip sama Sabit dan teman-temannya. Tadi siapa aja ya namanya? Ada yang inget nggak temannya Sabit? Namanya siapa ya? Salah satunya deh dari 3 ya kalau siapa? Siapa sayang? Shanum yang jawab ya. Nora. Nura ya. Iya, ada yang namanya Nura, ada yang namanya siapa lagi yang depannya huruf D? Ada lagi ya. Nanti kita bikin teman-temannya juga. Oke. Nah, ini pintu ovennya sudah Kak Audit gunting. Semoga terlihat ya di kamera. Kalau coba deketin lagi. Oke, ini oven untuk memanggang teman-teman kalau mungkin bundanya suka bikin kue. Nah, ada oven yang di bawah dan ada yang di atas meja. Nah, ini ceritanya kalau bikinnya yang di bawah, yang nempel sama lantai. Sama seperti tadi, pintu kulkas, Kak Audit lipat juga pintu ovennya di bagian bawah seperti ini. Seperti ini dilipat, lalu dilem. Nah, setelah dilem, kita tempelkan di bagian bawah ovennya, sehingga ovennya bisa terbuka. Nah, tuh. Oke. Nah, untuk memberdirikan lemari dapur, teman-teman bisa langsung tempel sama dindingnya. Kalau ditempel ya. Shoot. Seperti ini bisa. Nah, kulkasnya juga kita lem, lalu tempel ke dinding. Nah, jadi kita bisa buka kulkasnya. Shoot. Kita buka ovennya juga. Shoot. Oh, aku mau panggang kue. Ditutup dulu deh. Tutup. Nah, lalu ini lemari atas dapur kalau ditempel begini di atasnya. Tapi sebelumnya kita tempel dulu pintu lemari atas seperti ini. Nah, nanti ini kita bisa buka. Nah, jadi deh dapurnya Sabit yang mau dipakai untuk sahur sama keluarganya. Kalau coba tempel. Nah, ini alhamdulillah ternyata di kertas ini lem yang berwarna putih juga lengket ya. Jadi nggak harus lem yang bentuknya kayak slime yang kemarin Kak Audit bilang. Ternyata yang lem putih pun cukup kuat. Oke. Sekarang dapurnya sudah hampir jadi. Kak Audit ke karakter Sabit dulu nih. Kita bikin Sabit dengan karakter laki-laki. Bajunya ada yang gambar robot, ada yang gambar mobil, dan gambar petir. Wah, ada lambang petirnya nih.
bajunya sabit. Nah, kita audit gunting dulu karakternya ya teman-teman yang masih bikin dapur, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau ditungguin ya selesainya pelan-pelan aja. Kak Odit, sambil kita tunggu teman-teman yang lain, kita boleh ngobrol sambil ngobrol-ngobrol juga ya, Kak. Boleh Kak Amanda. Ayo kita ngobrol-ngobrol Kak. Nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya sama Kak Odit juga boleh ya. Mungkin ada yang kesusahan atau ada yang belum ngerti. Iya, atau Kak Audit kecepetan ya. Iya. Oh ya, Kak Odit. Jadi Iya Kak Amanda. selesai acara kemarin tuh Raisa tuh nanya sama Mm-mm. ya, kan kata Kak Odit kalau kalau mau bisa menggambar itu kan harus apa pertama itu berdoa sama Allah. Nah, Raisa tuh Mm-mm. nanya doanya kayak gimana Kak kayak gitu. Nggak berani nanya di Zoom. Oh, Masya Allah, Raisya. Ternyata punya minat gambar kayak Kak Audit ya, Raisya ya. Masya Allah. Untuk doanya, Raisya bisa pakai bahasa Raisya kalau lagi ngomong sama Allah aja. Ya Allah, mudahkan Raisya belajar menggambar misalnya. Atau, ya Allah, Raisya bercita-cita menjadi ilustrator. Raisya mau punya karya yang bisa dinikmati banyak orang karena Raisya punya ide yang banyak banget. Pengen orang-orang ikut menikmati karya-karya Raisya. Nah, itu boleh Raisya berdoa seperti itu ya, karena insya Allah Allah itu maha mendengar dan Allah mengerti semua bahasa manusia, mau bahasa orang yang dari ujung dunia satu ke ujung dunia lain, ujung dunia yang di kutub utara, oh nggak ada ya orang di kutub utara ya, apa ada ya? Nah itu Allah insya Allah mengerti bahasa kita, jadi Raisya boleh minta sama Allah seperti itu. Nanti baru kalau sudah berdoa sambil Raisya ikhtiar belajar pelan-pelan, walaupun membutuhkan waktu yang lama, insya Allah nggak apa-apa. Yang penting kita nikmati aja sambil gambar kan sambil senang-senang. Bisa mengeluarkan isi imajinasi di kepala Raisya. Oh aku pengen bikin misalnya mau bikin seperti yang di buku tadi. Aku ingin bikin desa seperti desanya Sabit. Nah Raisya bisa berlatih menggambar desa atau apa. Buku yang kemarin di rumah. Aku mau bikin rumah digambarkan, itu boleh latihan sedikit-sedikit dari yang Raisya suka. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Amanda. Ya. Jadi kita bisa berdoa sesuai dengan keinginan kita ya Kak Audit dan bahasa kita sendiri. Iya. Iya Kak Amanda. Semoga bisa membantu. Nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Di sini juga udah ada Sanum nih ya kayak lagi gunting-guntingin orang apa paper doll-nya ya. Oh iya, Masya Allah. Wah, Oh, Adam udah ada jadi. udah jadi tuh. Masya Allah. Masya Allah itu Nura ya temennya Sabit kayaknya tuh ya. Jadi untuk karakternya setelah kita potong sesuai sama bentuknya ini, teman-teman, Khalid kasih lampu di atasnya biar jelas. Teman-teman gunting, oh terang. Nah, teman-teman gunting garis-garis hitam, tapi jangan sampai putusin leher atau pinggangnya. Jadi cuma sampai titik garis-garis hitamnya selesai. Misalnya, kasih contoh. Nah, ini kalau digunting Tadi cara sampai sini. oven sama kulkasnya gimana? Oke, kalau ulang ya. Jadi, setelah kita gunting pola oven dan kulkasnya, kita lipat ujung. Nah, ini ya, semoga kelihatan. Kita lipat ujung kanan dari pintu kulkas, lalu dilem
sama badan kulkasnya nih. Kak Audit lem di balik sini nih. Sehingga dia bisa merekat sambil dibuka tutup. Nah, terbayang sayang? Begitu juga dengan oven. Bedanya kalau oven, pintu yang kita lem bagian bawah yang dekat dengan lantai. Jadi buka, tutup, tetap nempel. Oke. Kalau masih belum paham, tanya lagi ya. Kak Audit kecepatan ngomongnya. Boleh. Nanti Kak Audit lambatin dan ulang. Oke. Sambil nunggu, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke Sabit. Oke. Nah, Kalau Audit sendiri inspirasi untuk buat buku yang crafty kayak gini tuh gimana sih Kak? Aku bisa tahu gitu. Terus aku baru tahu loh, ternyata ada buku anak tuh yang crafty kayak gini ya. Aku kira selama ini buku anak tuh yang cerita-cerita aja nih Kak. ini awalnya Kak Audit bikin paper doll itu inspirasinya dari anak-anak Kak Audit. Jadi dulu itu anak-anak Kak Audit suka bikin. Nah, teman-teman di sini kayaknya ada juga tuh yang sama. Gambar rumah, gambar pintunya, tapi digunting sehingga pintunya bisa kebuka tutup. Nah, tapi karena biasanya bikinnya pakai kertas HVS biasa, mudah robek dan harus menggambar ulang. Meskipun nggak apa-apa sih, karena kan kita juga senang proses gambarnya ya. Nah, terus Kaudit bikin dari versi kertas karton. Pas Kaudit bikin kertas kartonnya ternyata banyak yang suka dan pengen. Akhirnya Kaudit bikin kompilasi kumpulannya yang dari dapur, dari ruang tamu, Kaudit kumpul-kumpulin, terus Kaudit jadiin satu. Jadilah buku Crafty Book. Ceritanya ini ya, sesuatu yang tidak disengaja munculnya Crafty Book ini. Gitu Kak Amanda. Wah, kreatif banget ya Kak Odi. Berarti berawal dari hobi anaknya Kak Odi ya. Iya, mereka suka bikin karakter orang-orangan misalnya. Terus lagi naik bis. Nah, bisnya tuh pintunya dibikin kebuka. Ntar orang-orangannya masuk. Atau bikin bayi-bayian, ada bak mandinya, nanti mandi di baknya. Itu akhirnya kalau dibikin kamar mandinya ada baknya. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah ternyata memang teman-teman di usia anak Kak Audit kebanyakan lagi suka juga bermain peran ya, atau role playing ya. Nah, sehingga Kak Audit baru sadar ternyata memang role playing itu ada manfaatnya toh. Ya sudah, berarti ketika Kak Audit bikin Crafty Book ini, insya Allah juga ada manfaat dan nilai-nilainya juga. Kurang lebih begitu, Kak Amanda. Kalau buku ini tuh buku keberapa ya Kak Odi? Dari buku yang pernah Kak Odi terbitin Kalau buku yang Kak Audit terbitin selama dari sendiri bulan raya. di Paperish ini yang ketiga. Seharusnya yang ketiga itu buku Stop Bullying series. Jadi Kak Audit lagi bikin buku tentang topik bullying atau perundungan, tapi karena bukunya topiknya berat, sungguh risetnya dan materinya tidak sebentar, akhirnya diselingin dulu sama buku ini. Ini buku yang ketiga. Pertama, Kak Audit bikin buku ketika aku sakit. Jadi, Sakit. jadi buku ketika aku sakit itu menceritakan tentang apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita lagi sakit. Kalau biasanya teman-teman merasa tidak nyaman saat tubuhnya sakit, nah, Kak Audit coba jelasin di buku itu apa sih yang ada di dalam perut kita. Misalnya ketika kita diare, ada apa sih kok aku perutnya sakit gitu. Atau aku dia pupnya jadi encer dan tidak mau berhenti.
Nah, ternyata di dalam itu perut kita lagi sibuk sekali. Usus-usus di perut kita lagi bekerja keras untuk melindungi kita dari kuman dan bakteri. Nah, kalau digambar usus-ususnya seolah-olah jadi karakter. Jadi karakter yang bisa diajak ngobrol ususnya. Begitu, Kamanda. Begitu juga dengan pilek, lalu ada luka, lalu ada satu lagi pilek, luka, diare, dan demam. Oh iya, Oh, dan jadi ada juga. bukunya tuh berseris gitu ya, Kak Odit? Iya, Kak Amanda. Ya, meskipun ya masih baru pertama kali menerbitkan, mungkin masih belajar ya. Mudah-mudahan eh, dengan ketidaksempurnaannya tetap bisa menebarkan manfaat sedikit-dikitnya, Kak Amanda. Ya. Lalu yang kedua tuh buku apa tuh, Kak Odit? Yang kedua, Kak Audit bikin buku gratis waktu itu tentang Palestina. Jadi Wow, tentang Palestina. ketika isunya baru banget kejadian, kan kita semua terdampak ya dengan berita-berita yang sangat menyedihkan. Nah, banyak orang tua yang bingung menjelaskan ke anak-anaknya karena topiknya sangat sendu dan berat. Sehingga Kak Audit kerjasama sama Kak Sarah waktu itu membuat buku yang lebih mudah dijelaskan untuk anak-anak. Qadarullahnya pas bikin buku itu karena dibagikan secara gratis, banyak juga teman-teman yang mau menerjemahkan bukunya ke dalam berbagai bahasa. Jadi sekarang bukunya ada diterbitkan secara gratis online dalam 4 bahasa. Ada bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Begitu, Kak Amanda. Kurang lebihnya. Dan yang ketiga ini, kalau dibikin crafty book, yang prosesnya tidak Ramadan, sengaja. Iya, Ramadan bulan raya. Bulan Raya. Lalu setelah ini akan ada buku Stop Bullying yang di dalamnya buku seri juga. Di dalamnya itu buku satu kejadian tapi 3 sudut pandang. Jadi dilihat dari korban, lalu dari pelakunya, dan dari saksi. Begitu, Kak Amanda. Nah, untuk buku Ramadan bulan Raya ini berapa lama sih Kak Odit untuk buatnya? Dari nemuin ide sampai ke penerbit, sampai bisa nih ke tangan kita semua. Bikin buku crafty ini karena gambar-gambarnya udah ada dan pernah dibagikan beberapa komponennya yang sedikit itu, jadi sebenarnya cepet bikinnya. Kayak misalnya yang dapur-dapur itu udah ada, tapi kalau ditambah lagi lebih lengkap, paling lengkap di buku ini. Jadi tinggal gambar pelengkap-lengkapnya kayak dapur udah, rumahnya, taman-tamannya. Itu kurang lebih gambarnya seminggu. Lalu mencari speknya, bukunya tadinya mau dalam bentuk kertas aja, atau dalam bentuk buku yang dijilid, atau dalam bentuk kertas dimasukin ke pouch. Nah, itu cukup lama diskusinya sampai akhirnya kita memutuskan untuk pakai kertas lepasan yang ditambahkan ring, dibolongin di pinggirnya itu, dan cocok-cocokan sama percetakan kira-kira seminggu lagi, jadi total 2 minggu. Nah, habis itu mulai langsung cetak sambil dijual, jadi langsung ready. Waktu pembuatan totalnya ya kurang lebih sebulan sampai ada di tangan teman-teman. Kurang lebih sebulan. Oke. Gitu, Nah, coba di sini teman-teman udah ada yang udah jadi dapurnya, atau mungkin ada yang gunting paper doll-nya.
Oh, Diva udah selesai ya dapurnya. Wah, yang itu udah jadi. Barakallahu fiik. Wih, ovennya bisa dibuka. Asik, kita bisa masak-masak bikin kue nih. Lalu Nah, ada Aisyah ya? barakallahu fiik. Yeay, oh tuh opennya dibuka. Yeay. Oh iya, Ladisa juga udah jadi. Masya Allah, keren banget. Wah, asik nih. Coba kita berdekatan, Kak Audit bisa main bareng-bareng nih ya. Masya Allah, Alhamdulillah sekarang ada online seperti ini. Kita bisa seakan main bareng. Ya, Kak Amanda. Iya, betul sekali. Oh, Ladisa lagi apa tuh dimasukin? Apa tuh ovennya? Oh, ovennya dimasukin makanan ya, Ladisa. Oh, Masya Allah. oh Iliana juga udah jadi nih kok. Kulkasnya Oh bisa iya, di betul. Bagus banget, close sama Iliana. open Masya atau dibuka. Allah. Wow. Teman-teman kalau mau tambah-tambahin, aku mau bikin kue misalnya. Lalu teman-teman gambar kuenya digunting, lalu ditempel untuk meramaikan dapurnya, boleh loh. Anak-anak audit biasanya nambah-nambahin. Misalnya di kulkasnya mau bikin telur. Nah, dia gunting bulat-bulat, masukin ke kulkasnya ditempel. Seperti itu bisa. Nah, kalau teman-teman mau misalnya nih, Kak Audit punya tips kalau teman-teman mau tempelnya tidak permanen. Jadi ntar ditempel bisa dilepas lagi. Teman-teman bisa pakai Kak Audit mana ya? Punya Kak Audit mana ya? Tadi mana Kak Audit? Oh, pakai selotip. Ini dia. Ini bisa dipakai misalnya teman-teman mau bikin misalnya minyaknya nanti sesekali ditempel di atas kulkas. Lalu nanti mau dipindah pas lagi mau masak, mau ditaruh di atas meja dapur. Nah, teman-teman bisa pakai selotip ini. Caranya, selotipnya kita gunting, lalu kita buat cincin. Seperti double tip jadinya. Kelihatannya di sini ya. Oh, nggak kelihatan. Nah, jadi kecil, tapi dua sisinya ada lemnya. Tuh, semoga teman-teman bisa jelas melihat ya. Jadi kalau begini kita bisa bikin, misalnya nih si sabit rambutnya mau diganti, kadang keriting, kadang lurus. Kali tinggal tempel di jidatnya sabit. Ini karena bahannya karton, dia tidak akan rusak sama selotip. Bisa ditempel lepas, tempel lepas. Sabit bikin rambut sabit dulu ya. Si sabitnya masih botak di sini. Karakter Audit sabitnya belum ada rambutnya. Kalau ditambah dulu rambutnya. Kalau pakai double tip bisa nggak? Bisa kayaknya ya. Kalau double tip bisa. Wah, mungkin kalau double tip itu kadang lebih kuat daripada si Selotip. selotip yang dilingkarkan. Tapi boleh sih pakai double tip. Nah, ini contoh si sabit yang sudah ditempel. Wow. Kalau Tinggal teman-teman mau, ganti sepatu ya, Kak? oh iya sepatunya dia belum pakai, masih nyeker. Nah, ini rambutnya bisa dilepas, bisa dipasang lagi, bisa dilepas, bisa dipasang lagi. Gitu kurang lebihnya. Sabitnya pakai baju oranye, beda sama yang di buku dia pakai biru ya. Sekarang kita cari sepatunya.
Nah, teman-teman sambil mengerjakan hal-hal yang kecil begini, mudah-mudahan sambil melatih juga motorik halus ya, atau keahlian dengan jari-jari. Walaupun awalnya mungkin tidak serapih guntingan bunda, atau guntingan Kak Odit, atau guntingan ayah, tapi nggak apa-apa. Lama-lama semakin sering kita latihan dengan guntingan, dengan pasang nempel-nempel, insya Allah lama-lama bisa, bahkan bisa lebih bagus dari ayah bunda, hasil guntingan ayah bunda. Kalau dicoba bikin untuk sepatunya Sabit. Walaupun di pedesaan Sabit pakai sendal ya. Kaudit nggak punya sendal. Wah, Kaudit belum bikinin sendal nih teman-teman. Bisa kalau mau bikin sendal buat Sabit, ya Sabit pakai sepatu dulu di sini dia. Dia mau pulang sekolah. Kayaknya Mau teman-teman udah ada yang udah mulai jadi nih orang-orangannya. Tadi Oh Kak Mental iya, kayaknya Aisyah udah jadi belum Aisyah? mana Aisyah? Belum. Aisyah Hulwah ya? Betul Hulwah Aisyah ya? Humairah. Mana coba lihat Aisyah. Orang-orangannya mana coba? Tadi girl ya? Girl. Perempuan ya? Mana tadi? Oh, perempuan berarti temannya Sabit yang namanya Nura ya? Oh, nih Adam juga udah selesai ya. Udah dikasih Wah, sepatu juga. Masya Wah. Allah, kerennya. Udah pakai sepatu. Wih, kan nih kau Dit baru satu pakai sepatunya. Pakai double tip bisa sih, ya insya Allah bisa pakai double tip. Di sini juga udah ada Ladisa nih. Ladisa udah dipakein baju paper doll-nya. Masya Allah. Wow. Kalau Iliana gimana Iliana? Ada kesusahan nggak? Udah sampai mana buatannya? Tadi Liana kulkasnya udah jadi ya Kak Amanda ya? Iya, udah ditempel-tempel. Oh, udah Wih, tempel. Audit sama Kak Amanda gak sabar mau lihat nih. Coba dong Kak Amanda mau lihat nih sama Kak Odi sama teman-teman yang lain. Adifa tuh kayaknya udah jadi juga Oh, udah tuh. dikasih. Oh, kulkasnya ditaruhin tempat makan Kak Odi. Oh iya, ada Oh, good Tupperware-nya, job. Masya Masya Allah. Allah. Wah, asiknya. Ada yang disimpan di kulkas. Ayo, Kak Audit ikut deh. Kayak Iliana mau bikin Tupperware di kulkas juga. Kalau Shiva udah buat apa Shiva? Oh, orangnya. Masya Allah. Eh, udah dipakein sepatu belum Shiva? Wah, oh, Sabitnya lagi pakai koko. Mau ke masjid ya? Masya Allah. Nah, ini biar kayak punya Iliana, kalau dimasukin kulkasnya Tupperware. Sabit makan sahurnya ada sisa, biar nggak mubazir disimpan di kulkas. Nah, ntar kalau mau makan lagi tinggal ambil ya Sabit. Oke, kata Sabit. Sabit berdiri di sini dulu. Sabit bikin adiknya Sabit mungkin. Nah, teman-teman di sini juga jangan lupa untuk yang perempuan, kita di rumah boleh pakai baju secantik-cantik yang kita suka. Ada yang ada bunga, ada yang bentuknya seperti gaun. Tapi sambil belajar, kalau kita keluar rumah, kita harus perhatikan aura kita. Nah, pakai baju yang lengannya panjang dan celana atau roknya panjang untuk melindungi kita dan menandakan kalau kita itu muslim, yang membedakan dengan yang lainnya. Ini Kak Audit bikin baju cantiknya dulu buat di rumah nih yang Kak Audit gunting. Karena dia lagi di dapur.
si adiknya Sabit. Teman-teman boleh mau pakai dress yang cantik, pakai baju princess selama di rumah, boleh banget. Di sini bajunya ada banyak ya Kak Audit, jadi bisa diganti-ganti nih. Iya, Bisa pakai gamis, bisa pakai baju koko untuk yang laki-laki, bisa tuh, pakai Kamanda. celana dan kaos untuk yang laki-laki. Iya, betul, Kak Amanda. Rambutnya juga kalau mau panjang, dikepang, diurai, kita bisa ganti sama caranya seperti yang tadi, menggunakan double tip atau selotip yang direkatkan melingkar. Nah, di sini teman-teman masih fokus ya, masih semangat buat nyelesain. Sambil ditemani ayah bunda. Oke, sekarang kalau dibikin karakter adiknya Sabit atau temannya Sabit. Nah, ingat, nggak perlu khawatir kalau guntingan kita nggak rapi. Nah, karena ini kita buat bersenang-senang aja, buat bermain, insya Allah nggak apa-apa. Kalau semakin sering kita berlatih dengan menggunting, lama-lama guntingan kita akan semakin rapi juga. Nah, jangan lupa juga kalau diingetin untuk punggungnya yang lurus saat menggunting. Sama seperti saat menggambar. Kalau Khalid lagi ngajar menggambar, Khalid selalu ingetin untuk kalau lagi menggambar, jangan bungkuk atau punggungnya meleot. Apa ya, meleot itu melengkung ya. Saking Iya. serunya gambar atau gunting, waduh, bungkuk biar lihatnya dekat dengan kertas misalnya. Nah, itu bisa membuat postur tubuh kita keterusan bungkuk terus nanti. Lagi lari, lagi jalan, bungkuk. Nah, itu harus kita perhatikan. Kita sayangi tulang punggung kita dengan duduk tegak. Kak Audit nih ada yang udah selesai. Tadi Kak Wanda lihat ada Adifa Oh dan iya, ini nih buat paper doll cewek sama cowoknya. Iya. wah, Sabit Masya sama temennya Allah. ya. Oh iya, itu dia, Diva udah jadi. Pakai Dapurnya baju juga yang udah selesai rapat, ya, Diva ya. Masya Allah. Wah, Hulwa juga, Masya Allah. Serunya. Oh, udah ditempel-tempel, udah bisa dimainin dong. Asik. Wah, yeay. Wah, Kak Udit masih ngajar nih. Kak Udit karakter perempuannya masih belum jadi. Nggak apa-apa deh, bisa Kak Udit lanjut. Teman-teman juga ya, kalau misalnya ada yang belum, kita masih bisa lanjutin. Kak Udit sengaja bikin banyak, karena kita juga punya waktu Ramadan kan berhari-hari, ada waktunya banyak. Jadi hari ini dapur, besok ruang tengah, besok ruang tidur. Bisa Yang taman ada, juga ya. oh iya, ada tamannya. Bisa mewarnai juga dan yang lain-lain. Teman-teman mau tambahin dengan elemen sendiri boleh. Aku mau tambahin kurma kaudit. Nah, boleh digambar, diwarnai lalu digunting. Masya Allah, jadi rame dapurnya. Kaudit, aku mau bikin saringan. Aku kalau goreng ayam kan disaring, Kaudit. Nah, boleh tuh. Bikin saringan dari gorengan buat penggorengan. Boleh. Jadi boleh ditambahin elemen suka hati temen-temen ya. Betul, Kak Amanda. Nah, teman-teman juga bisa nih kasih nama untuk karakter-karakternya.
Boleh juga pakai nama teman-teman. Oh iya, betul. Atau mungkin mau dijadiin satunya ayah, satunya bunda, satunya kakak laki-laki, atau satunya adik perempuan. Oh Wah, iya. sana udah jadi nih. Wah, Masya Iya. Allah. Ya udah bisa dimainin ya sama bundanya. Asik. Asik. Oh iya, Audit mau ngasih tahu untuk menegakkan beberapa furniture atau perabot. Semoga waktunya sempet ya, Kak Amanda, sedikit aja. Iya. Misalnya Kak Audit mau naruh meja nih di tengah dapur, Kak Audit mau tunjukin caranya. Nah, sisa-sisa guntingan kita bisa kita manfaatkan juga biar nggak semuanya jadi sampah. Misalnya nih, Kak Audit punya meja di sini. Nah, Kak Audit gunting, ini tadinya meja belajar untuk kamar tidur, tapi Kak Audit bikin buat di meja makan dapur misalnya. Bisa banget. Nah, kalau begini kan mejanya tiduran. Iya. Kayak gini. Nah, Kalau mau gimana tuh Kak Adit biar ditegakkan, bisa berdiri? nah, kalau Audit kasih tahu caranya ya. Pertama, ambil sisa-sisa guntingan kita yang panjang. Kalau Audit ambil dari sini ya, area-area yang nggak kepake. Kalau Audit ambil, kalau Audit gunting, lalu kalau Audit bentuk jadi segitiga. Seperti ini. Segitiga seperti ini. Lalu kita rekatkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, 5 hitungan. Nah, ini kita tempel di belakang meja. Seperti ini segitiganya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ada segitiga di sini, ditempel di belakang mejanya. Kalau ditempel ya, pakai lem. Nah, kita jadiin dia senderan untuk si meja. Seperti ini. Tada! Jadi mejanya bisa tegak. Misalnya ini si Nura mau makan. Assalamualaikum. Hai Sabit, aku mau makan ya. Aku beli kulkas. Nah, dia bisa langsung ke meja yang setinggi pinggang dia. Nyam, 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 nyam. Aku udah makan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita pindah-pindah, geser. Aku mau mejanya sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu bisa dengan kita bikin tempelan segitiga di belakangnya. Seperti ini. Itu juga bisa untuk bangku ya Kak, atau kursi atau Oh iya. ranjang. Nah, iya betul Kak Amanda. Atau untuk bak mandi. Kalau kalian pakai bak mandi. Itu. Yeay. Ada yang udah jadi lagi selain Sanung? Wow. Liliana kerudungnya udah digunting tuh. Masya Allah. Jadi ketika kita bermain role play atau bermain peran, kita pura-pura jadi ibu, pura-pura jadi ayah. Sebenarnya kita itu lagi latihan mengenali peran-peran yang ada di dunia nyata juga. Nah,
Itu insya Allah permainan yang sangat bermanfaat juga ya untuk kakak dan adik-adik. Kita belajar berbagai macam emosi saat bermain. Misalnya ada kejadian sedih saat lagi main role play-nya, ada permasalahan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya teman-teman bisa tuh bebas membuat cerita, mau yang sedih, mau yang senang. Kalau ditaruh di sini. Itu bisa. Lalu bisa juga teman-teman jadi terbiasa berkosakata, melatih perkataan percakapan sehari-hari dengan mempraktekannya saat bermain boneka-boneka atau boneka kertas, boneka beneran. Kalau Adit nggak kerasa ya, ternyata waktunya udah 11.20 nih, dan kita harus Wah, akhir acara ini. oh gitu Kak Amanda. Wah, nggak berasa banget ya. Kayaknya Cepet baru banget ya aja Kak tadi ya. Kak Siska baca buku. Bener Kak Amanda. Coba dong Kak Amanda mau lihat nih karya dari teman-teman selain dari punya Syanu. Mungkin Syifa mau nunjukin buatannya. Mana buatan Syifa? Oh nih, Adam udah jadi nih ya. Wah, Udah Masya Allah. digunting-gunting. Oh, udah yang ditempel juga. Wah, Orang-orangnya juga udah jadi. Terus ada Aisyah. Ini udah ada yang lagi apa nih? Aisyah ceritanya lagi masak ya? Ladisa juga ya lagi apa nih? Lagi masak. lucu banget. Masya Allah. Lagi buat Bajunya, bukaan ya. Oh, Adifa nih udah ditempel-tempelin juga nih tempat garamnya, pennya. Lalu Syifa. wah. Wah, sangat kreatif ya Kak Odit. Masya Allah, barokallahu fiik. Iya, nyocokin baju sama kerudungnya juga bagus-bagus ya, Kak Amanda. Iya. Tahu ditaruh Oh, blender. Coba, wow, Masya Allah. nah, nanti teman-teman bisa ya minta tolong ayah bunda nih untuk nyelesain bagian-bagian yang lainnya, kayak bagian eh, kamar mandi, kamar tidurnya, ruang tamu, taman, atau nanti juga bisa nih minta temenin sama ayah bunda untuk mewarnai buku-bukunya. Nah, sebelum acara ini kita tutup, ada sedikit kenang-kenangan nih untuk Kak Odit dari tim Red Lot. Wah, Ada Masya Allah. sertifikat. Nah, Wah, ini dia ada sertifikat. Terima kasih ya Kak Odin yang udah nemenin kita semua untuk ngabuburit, untuk bikin crafting dan membuat masjid dari hari kemarin sampai hari ini. aku Bermanfaat yang banget ya buat makasih, Kak kita-kita. Amanda. Aku yang makasih karena udah dikasih kesempatan untuk ngajakin teman-teman main. Masya Allah. Makasih ya, teman-teman Read Aloud. Tuh, Iliana udah Nah, gunting. nah setelah Iya, ini Kak kita Amanda. foto bersama ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum menghidupkan kameranya boleh dihidupin, lalu boleh ditunjukin nih hasil karyanya. Ya, sambil tunggu teman-temannya siap-siap. Itu aja ya, kita foto bersama. One, two, three. Oke, sekali lagi ya. Satu, Tuh, dua, dua. Wah, tiga. Adam ada balonnya. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman dan ayah bunda. Nah, selanjutnya Kak Amanda mau ngingetin nih kalau kita dari Kak Audit dan dari tim Red Loud ada ngadain competition atau lomba. Sebentar ya. Nah,
Jadi untuk hasil karyanya nanti boleh di-post di Instagram, boleh di Instagram Ayah Bunda. Lalu tanggalnya itu untuk tanggal 29 sampai 30 Maret 2024 ya, sampai hari ini nih. Nah, jangan lupa follow, tag, dan mention IG yang pertama, Read Aloud Jakarta Barat, Paris Books, Kilas Book, Alkasta Store, dan Uma and Sophie. Nah, jangan lupa nih nanti sertain hashtag ngabuburit crafting. Nah, tanggal uploadnya itu boleh sampai terakhir tuh hari besok hari. Nah, pengumuman 4 karya terbaik pada tanggal 1 April 2024. Nah, nanti ada hadiah loh. Hadiahnya itu apa sih? Ada bingkisan dan mainan edukasi dari Alkasta Store dan Uma and Sophie. Nah, siapa yang mau ikutan? Ada yang mau ikutan? Oke, ada mau ikutan ya. Nanti bisa minta tolong sama ayah bunda. Oh, Sandu. Pokoknya nanti ditunggu Masya deh Allah, karya Sanu. terbaiknya. Nah, selanjutnya kami semua juga mau ngucapin makasih untuk Kilas Book. Nah, jadi buat yang belum tahu apa sih Kilas Book? Nah, di sini ada jadi toko buku yang menjual buku-buku anak Islami. Nah, buat ayah bunda bisa follow atau mungkin siapa tahu ada buku yang menarik nih untuk bisa dibeli untuk anak-anaknya. Lalu selanjutnya mau ngucapin juga terima kasih untuk oke itu aja. Dan selanjutnya, nah kami mau minta saran ayah bunda dan jangan lupa untuk ingetin juga mau untuk isi link survei Bitly evaluasi ngabuburit crafting strip Maret 2024. Nah, nanti saran-sarannya itu berguna banget nih untuk acara ke depannya. Mungkin sekian dari kami. Untuk Kak Audi sendiri, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Pertama, makasih buat kakak-kakak Read Aloud sekali lagi udah kasih kesempatan untuk bisa berkarya bareng sama adik-adik. Masya Allah. Semoga di lain kesempatan kita bisa bareng-bareng lagi. Dan selanjutnya untuk adik-adik, makasih udah main sama kakak-kakak Read Aloud dan sama Kak Audit. Jangan bosan-bosan berkarya buat yang suka crafting, buat yang suka mewarnai, yang suka baca buku. Terusin kesukaannya yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita terus di dalam kebaikan dan semakin bermanfaat di kedepannya sehingga jadi anak solih-solihah yang bisa bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih ya teman-teman dan ayah bunda. Jangan bosan-bosan untuk ikutan event-event dari Read Aloud. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk mengisi kegiatan di weekend aja. Lalu supaya Kak Amanda mengingatkan lagi, sekali lagi jangan lupa untuk share hasil karyanya, bisa tag Kak Audit dan tim Read Aloud. Oke, sekian dari Kak Amanda. Kurang lebihnya Kak Amanda mohon maaf. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kak Amanda. Makasih. Kak Amanda, kasih Kak Astri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Karya terbaiknya. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullahu khairan. Jazakillahu khairan, Sofia. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca, berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari seserilu
Selamat literasi.